bareng kita di Fakta Drama Korea. Nah, tentunya hari ini Cenul bersama dengan Mutia hadir lagi ya, karena kita bakalan membawakan beberapa fakta-fakta drama ya. Salah satunya yang bakal kita bawain hari ini tuh judulnya tentang The First Responders. Nah, kira-kira ada nggak sih Tribuners di rumah ini yang udah nonton drama yang lagi ongoing ini ya? Pasti ada sih dulu ya. Ada ya, The First Responders ini. Nah, tentunya kita kalau udah membahas ini, kita juga nggak cuma akan membahas spill alur cerita dan juga sinopsis, tapi kita juga bakalan menguak fakta-fakta dari pemain film drama ini. Yang POP BGT lah istilahnya ya. Salah satunya ada siapa sih, Mut? Ada Kim Rae-won. Kim Rae-won, iya, yang walaupun udah tua tapi tetap punya karisma gitu. Jadi kalau Tribuners nggak tahu Kim Rae-won, nanti kita bakal tampilin ya. Betul banget. Nah, tapi yang seger-seger, kita juga bakal ngobrol di awal nih ya tentang dari rating. Siapa sih yang mungkin nggak tahu ratingnya di sini? Kalau rating itu kan sangat menentukan banget ya, Bu. Iya, film ini bagus atau enggak gitu ya. Gitu ya. Kalau di Korea rating itu memang menjadi faktor penentu gitu. Korea itu enggak. Nah, dan alhamdulillahnya nih ya. Terus kayak produser atau sutradaranya kan? Kayak produser banget nih Mbak Cenul ya. Oke. Kalau The First Responders ini kebetulan dia menjadi drama yang cukup favorit ditonton pada hari Sabtu ya. Karena pada awal tuh ratingnya tuh mengalami kenaikan banget dan cukup bagus lah untuk di beberapa stasiun TV nasional yang ada di Korea. Itu ratingnya mencapai hampir 8,4%. Itu di rating pertama gitu Tribuners. Dan sempat melonjak juga di rating di episode ke-8 ya kalau nggak salah, itu sempat menginjak angka 9,4%. Wah gila sih, berarti kan itu menunjukkan kalau film ini tuh drama Korea ini punya rating yang bagus, berarti kan banyak peminatnya ya. Karena ratingnya tadi udah cuma ceritain naik terus bahkan sampai melonjak gitu, kan emang keren banget gitu. Pasti ada alasan gitu kenapa sih orang Korea ataupun orang udah bagus, karena awal dari suatu yang bagus itu kan artinya Tribuners atau warga-warga yang nonton ya, viewers yang nonton kan artinya tertarik. Wah, ini awal aja udah bagus ya, kan? Gitu. Betul banget. Lagi untuk yang selanjutnya gitu. Iya betul. Dan ini kan ditayang di SBS ya. Iya betul. Mungkin yang nggak tahu SBS. Ya itu salah satu stasiun TV yang terkenal lah ya di Korea. Beberapa drama Koreanya wah hits banget. Emang bahkan menjadi legend gitu ya. Iya betul. Dan ini cukup bagus lah kalau bisa dibilang ratingnya untuk sekelas SBS dan juga yang baru ongoing gitu ya. Jadi mereka juga ada excitednya gitu. Nah, ini juga itu di rata-rata penontonnya itu kisaran umur 20 sampai 49 gitu. Berarti emang usia produksi lah ya. Umur remaja tua sama dewasa muda gitu lah ya yang nonton ini. Oke. Nah, jadi tapi berdukanya nih sempat mengalami penurunan juga nih Tribuners ratingnya di episode 7. Karena mungkin ceritanya ya. Atau mungkin penundaan tayangan mungkin ya, bisa jadi karena penundaan tayangan dan sebagainya. Pokoknya di episode 7 itu mereka sempat mengalami penurunan 8,4% deh gitu. Tapi menurut gue turunnya nggak terlalu signifikan kan, masih tinggi gitu ya. Masih bagus lah gitu, nggak terlalu merosot banget gitu kan. Iya. Ya dibalik kan tadi udah ceritain juga kan, dibalik ratingnya yang bagus pasti ada sebab dan akibat toh. Nah biasanya kalau rating bagus itu menunjukkan kalau jalan ceritanya bagus. Dan memang kalau ngomongin drama The First Responders ini, drama ini tuh cukup unik karena biasanya kan ngebahas hukum kriminal, tapi ini tuh membahas tentang The First Responders, artinya orang-orang yang pertama kali datang ketika ada suatu masalah kriminalitas ataupun bencana, yaitu tim pemadam kebakaran, para medis, dan juga seorang detektif polisi. Jadi ini memang menceritakan gimana sih cara mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas mereka menangani suatu kasus. Nah, di episode pertama itu bahkan mereka itu menangani salah satu kasus. Ini memang berarti sinopsis dari drama ini tuh Jadi di setiap episode mereka memecahkan kasus yang berbeda-beda gitu, dan semua kasusnya ya
keren banget sih, banget ya, iya. Kak. Tapi mungkin ada penurunan itu di beberapa case yang mungkin nggak kurang pas mungkin hatinya Tribuners gitu kan. Benar, gitu. Nah, terus kan drama ini menceritakan gimana sih cara seorang pemadam kebakaran, detektif dan juga para medis melakukan pertolongan pertama mereka ya kepada masyarakat di Korea gitu. Itu juga dijelasin gimana sih susahnya menjadi seorang detektif, susahnya menjadi seorang pemadam kebakaran dan para medis. Tentunya mereka kan mengorbankan nyawa ya untuk menyelesaikan suatu kasus. Apalagi kalau misalkan itu berkaitan dengan kasus pembunuhan yang memang udah disertai sama. Jadi itu pernah ya di episode berapa gitu. Jadi ternyata kayak ada pembunuhan di mana pembunuhan itu untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu sampai harus ngebakar seluruh bangunan. Itu mereka kesusahan kan dan memadamkan apinya pun susah karena ada bahan-bahan yang nggak bisa padam dengan api aja, dengan air aja gitu loh Nul. Jadi mereka harus mengorbankan nyawa gitu dan overall menurut gue emang ceritanya pun semenarik itu. Ditambah kan kalau biasanya drama Korea itu kan satu kasus aja nih dibuat jadi dari awal sampai akhir untuk memecahkan satu kasus. Tapi kalau di The First Responders ini mereka benar kata Cinul tadi beda-beda episode punya case yang beda-beda. Itu kerennya dari drama The First Responders. Mungkin sesuai dengan namanya juga kali ya, respon pertama. Iya benar. pertama gitu Tribuners. Jadi memang bisa kegambar ya mungkin Iya, gitu, sinopsisnya gimana sih udah, ceritanya gitu kan. Dia ceritain tadi yaitu tentang gimana sih kolaborasi nih ya antara mungkin pemadam kebakaran, para medis dan juga detektif atau polisi. Wah, keren banget sih. Nah, ini nih foto-foto dari cast-castnya, yang satu cantik dan dua ganteng gitu kan. Terlibat cinta segitiga. Kayaknya kalau drama Korea ini lengkap banget kalau nggak ada cinta segitiga. Ini tuh salah satu scene dia pemadam kebakaran, ya. Dan ini adalah anggota kepolisian. Kepolisian ya, detektif tadi. Iya betul banget. Ini adalah salah satu pemeran wanitanya. Yang jadi dokter. Iya, yang jadi para medis namanya. Nama itu Song Sol atau nama asli dia adalah Gong Seung Yeon. Keren banget. Berarti sih. yang jadi pemadamnya si ini ya. Son Kim Rae-won, bukan Son Ho Jun. Oh, Son Ho Jun. Nah, ini Son Ho Jun. Nah, Kim Rae-won itu dia jadi seorang detektif. Oh iya, detektif. Iya. Tapi di sini tuh diceritain loh. Pantes lah dia, soalnya kan mukanya mendukung banget, Kayak galak ya. Iya, benar. Ini kan yang dibilang tadi walaupun udah menginjak usia. Betul banget. 30-an mungkin ya. Udah mau 40, bahkan dia setahu gue kayaknya dia udah berkeluarga. Kalau nggak salah ya, itu kayaknya udah berkeluarga. Udah berkeluarga ya, tapi memang dia salah satu aktor yang emang masih aktif banget dalam beberapa drama dan juga film. Iya, jarang banget kan artis Korea tuh kalau memang udah married, udah keluarga itu tampil lagi gitu kan ya. Mereka butuh waktu yang lama gitu ya Nul untuk comeback. Nah, tapi kalau Kim Rae-won ini memang keren banget, bahkan ada film terbaru dia yang main sama aktor tampan kayak Lee Jong Suk. Iya. Decibel. Iya. Itu keren juga sih, walaupun gue belum abis banget. Iya, jadi bom gitu. Iya. Terus menceritakan ya apa ya, army gitu kan, tentara-tentara gitu nggak sih? Iya, tentara gitu. Nah, dan juga ini tentara apa sih? Polaroid, ya, benar banget itu. Jadi emang kalau Kim Rae-won ini ya Nul identik banget sama detektif perempuan yang kira-kira apa ya? Ada uniformnya. Terus juga kayak menantang nyawa gitu. Dan bahkan di drama The First Responders ini si Kim Rae-won ini tuh jadi sosok detektif yang mudah marah. Mudah marah, temperamen banget dong. Nah, dia terkenal temperamen dan dia terkenal gigih. Jadi dia tuh nggak bakal berhenti sampai dia bisa nemuin permasalahan kasusnya. Kayak misalkan tersangkanya masih nggak tahu nih sampai waktu yang lama, bahkan dia selalu mencari. Jadi dia nggak pernah menyerah. Ditambah dibantu lagi sama si temannya ini Bong Do-jun ya, kalau Bong Do-jin sama si paramedis Song So. Awalnya si paramedis sama damkar ini kayak apa ya, underestimate lah sama nih Kim Rae-won itu, gara-gara Kim Rae-won kan kelihatannya temperamen, urak-urakan banget gitu. Bener. Tapi lama-kelamaan setelah ngelihat kinerjanya beberapa kali bareng nanganin kasus, akhirnya mereka berpikir oh emang Kim Rae-won ini hebat banget, keren banget, dan akhirnya malah mereka berteman kayak gitu. Oke, jadi memang Kim Rae-won ini punya pesonanya sendiri ya. Iya, bener banget. Selain punya pesona ya Tribuners, Kim Rae-won kan kita tahu sendiri ya, aktor yang memang masih salah satu aktif banget aktornya di dunia perfilman dan juga drama. Tapi memang Kim Rae-won itu waktu dia masih muda banget nih ya, dia tuh sempat punya cita-cita gitu toh, dia pengen jadi pemain sepak bola. Pantes. Karena postur ya, atletis banget gitu kan. Badannya atletis, tinggi gitu kan ya,
aktor gitu kan ya, ternyata dia tuh pengen jadi pemain sepak bola, tapi karena suatu cedera kaki gitu, itu yang menyebabkan si Kim Raon ini berpindah gitu haluan, pindah jalur lah ya. gitu. Oke, ya tapi kan kalau misalkan dia pengen jadi atlet terus udah cedera kaki sebenarnya fatal banget. Karena apalagi atlet sepak bola kan yang maksudnya semua tumpuannya tuh di kaki ya. Ya udahlah Kim Raewon, tapi kan jadi artis juga sukses gitu kan. Kita juga sebenarnya pengen jadi artis tapi ya belum ketemu jalannya aja. Udah nanti ya. Iya, benar banget. Nah, tapi kan Kim Raewon ini di masa mudanya emang artis banget, tapi Kim Raewon ini sebenarnya pernah kena bisa dibilang skandal gitu loh. Iya, skandal. Iya, pernah. Jadi katanya itu dia pernah diisukan terlibat dalam pertikaian yang menyebabkan salah satu pegawai di salon itu cewek itu sampai luka. Itu jadi ngebuat netizen Korea, fans-fansnya dia tuh sampai ada yang komentar negatif sama dia, ngehujat. Bahkan itu sampai dia tuh kayak vakum dulu gitu loh. Padahal sebenarnya dia nggak terlibat dalam pertikaian itu, dia itu cuma melerai. Bahkan itu dia akhirnya mengkonfirmasinya lewat agensi, dan juga di salah satu acara variety show dia bilang minta maaf sama fansnya karena udah banyak isu-isu yang menyatakan kalau dia ini terlibat pertikaian yang ngebuat salah satu pegawai wanita itu terluka, padahal sebenarnya nggak gitu. Iya, padahal dia cuma melerai doang. Iya, dia tuh melerai rekan di agensinya dia untuk supaya jangan berkelahi lah sama si pegawai itu. Tapi memang Kim Raon ini sudah terkenal sejak 2004 kalau dia mulai debut ya. Udah lama banget 2004 baru ya. SD nggak sih? TK dong. TK ya malah ya. Oh, lu 5 tahun ya? Ya gue SD lah, SD awal-awal gitu. Jadi 2004 itu dia mulai debut pertamanya langsung jadi pemeran utama. Wah, gila nggak tuh? Jadi pemeran utama. Wah, luar biasa banget sih. Sang Min tuh bersama Moon Gu Young itu dalam film komedi yang romantis, jadi namanya My Little Bride. Nah, dan itu tuh meraih penghargaan Grand Bell ke-41 dalam kategori aktor baru terbaik untuk aktingnya yang brilian. Jadi emang baru debut, terus langsung dikasih pemeran utama, dan memang udah keuji juga gitu loh aktingnya. Tapi keren, makanya langsung bisa dapat penghargaan Grand Bell ke-41 tadi sebagai pemeran aktor terbaik gitu, karena emang aktingnya tuh brilian banget sih Kim Raon ini. Iya, tapi benar-benar heran gitu, maksudnya biasanya kan orang debut acting entah itu di film atau drakor untuk pertama kali pasti jadi pemeran cameo atau pendukung lah istilahnya gitu, tapi dia langsung dapetin pemeran utama ya dulu ya. Langsung pemeran utama. Emang itu rezeki dia langsung banget, langsung sat gitu kalau kata orang Indonesia. Bener banget. Jadi berkat juga perannya sebagai Park Ji Yoon nih ya di acara salah satu melodrama di stasiun TV Korea. Nah, jadi pada tahun 2011 itu namanya ada A Thousand Day Promise, dan dia itu memenangkan SBS Drama Award lagi tuh Mut untuk Top Excellence Award aktor di Special Planning Drama. Gila sih, excellent, udah paling baiknya banget gitu kan, luar biasa sih. Jadi memang berturut-turut gitu kan, dia baru udah debut tapi udah penghargaannya banyak banget gitu. Terus dia memang terus yang lu ceritain tadi di tahun 2011-nya dia sempat vakum karena dia itu tadi karena ada skandal, padahal sebenarnya dia nggak melakukan, cuman kan ya itu tadi namanya opini publik ya, kebentuk karena isu-isu akhirnya percaya gitu aja, padahal sebenarnya ya bukan dia gitu ya. Nah, Tribuners di rumah ini perlu menjadi perhatian juga sih ketika Tribuners ngefans atau ngelihat artis terus ada berita ABC, kayaknya kita jangan langsung percaya gitu, kita harus mencari kebenarannya, oh benar atau enggak, kita tunggu sampai pihak yang berkaitan itu langsung mengkonfirmasi ya dulu ya, emang saya terlibat atau tidak gitu, karena kalau misalkan kita udah ngejudge duluan nih tanpa kita tahu fakta sebenarnya, bahaya untuk karir untuk karir dia juga gitu ya. Jadi mau apapun itu hoax atau dan lain sebagainya, kita sebagai fans yang baik dan juga sebagai warga Indonesia atau warga Korea yang baik itu jangan cepat menjudge lah ya gitu. Iya, betul banget. Jadi memang nih lanjut lagi nih Mut ya, perjalanan dia nih di dunia entertain gitu kan ya. Tadi pada tahun 2011 dia sempat kena skandal tadi, terus dia di tahun 2014 tuh dia sempat lagi kena isu. Tapi isunya ini isu yang cukup positif kalau kali ini, karena dia sempat digandeng atau sempet ada gosip-gosip gitu kalau si Kim Raon ini tuh katanya anak orang kaya gitu. Kalau ini mah gosipnya nggak apa-apa, ini dibenerin dulu. Kalau ini nggak apa-apa ya gosip. Iya, bener nggak apa-apa.
jadi diaminin lah kalau diaminin lah. Nah tapi si Kim Rae-won ini sempat membantah karena dia mungkin nggak mau meninggi kali ya. Merendah lah dia, merendah aja. Makanya dia sempat klarifikasi juga di beberapa stasiun TV, acara show gitu kan ya, kalau bahwasanya enggak, gue tuh dari anak biasa aja gitu. Latar belakang biasa aja, cuman memang pada gue usia masih SMP gitu dia memang sudah mewarisi satu apartemen yang itu cukup mewah. Mewarisi gitu kan satu apartemen yang kita tahu apartemen itu harganya nggak murah apalagi di Korea Selatan ya. Karena di Korea Selatan itu kayak apartemen segala macam itu mahal banget, biaya hidup mereka banget. Makanya kalau dia sampai diwarisi ya bukan. Ya sekarang kita mau tanya sama Tribuners nih, kategori masuk dalam keluarga yang tajir atau gimana nih gitu, bisa komen di bawah mungkin ya Tribuners ya. Tajir melintir gitu kan kalau kata orang Indonesia, tajir melintir, emang crazy rich mungkin ya, tapi dia keren sih, maksudnya dengan adanya gosip, padahal gosipnya tuh nggak terlalu merugikan, tapi dia nggak kok, saya bukan orang dia tetap merendah gitu gitu, tetap merunduk seperti padi. Pengen loh saya juga digosipin kaya banget gitu kan, dapat isu kayak gitu, tapi dapat saham gitu dari mana gitu kita tuh ya, tapi kita nggak tahu loh datangnya rezeki kan bisa dari mana aja. Lanjut lagi nih Mut ya, dia ceritain perjalanan karirnya Kim Rae-won ya, cukup membuat inspirasi banget nih bagi Tribuners dan juga bagi aktor-aktor yang lain gitu dan aktris yang lain. Nah jadi lanjut pada tahun 2017 nih ya Tribuners, si Kim Rae-won ini main lagi di suatu melodrama gitu ya. Dia di sini tuh berperan sebagai Moon Soo-ho dalam serial TV melodrama romantis fantasi. Jadi sebenarnya Kim Rae-won ini bukan hanya pinter acting dalam action ataupun yang trailer yang kita kenal sebagai gogoh gitu kan. Ternyata dia juga berperan dan mau ngambil tawaran film dan melodrama ya, apalagi melodrama yang lo tahu sendiri. Itu dramanya nangis ya Allah. Dan juga di situ fantasi yang romantis. Nah, gimana dong fantasi fairy tale gitu kan? Iya, biasanya kalau sana sih itulah ya rubah-rubah gitu. Nah, jadi itu namanya kalau Tribuners bisa inget-inget mungkin ya, ini tahun 2017, namanya itu Black Knight, The Man Who Guards Me. Coba inget, pernah nonton nggak tuh? Kalau belum juga sih, gue juga belum pernah sih. Kim Rae-won ini gue baru drama yang dia sama Park Shin Hye yang di Doctor. Iya. Itu gue nonton. Doctor itu gue nonton juga sih. Kenalnya di situ mungkin karena kita kurang menjelajahi drama kali ya. Betul banget. Karena juga mungkin kan dia memang debutnya udah terlalu lama. Kita juga masih muda. Anak SD nggak mungkin kita mau nonton drama cinta-cinta. Tahu, kita masih main Claire, yang masih main istilahnya mau gadget ini aja kita nggak tahu nih ya, belum ada gadget gitu kan, mau ngehubungin teman aja kita kayak harus datang langsung ke rumahnya ya. Nah dan lagi-lagi dalam drama ini di 2017 ini si Kim Rae-won ini mendapatkan penghargaan. Hobi banget dia dapat penghargaan. Hobi banget pokoknya ya. Jadi ini nominasinya untuk penghargaan drama KBS 2018 dalam Top Excellent Award lagi, Actor and Excellent Award Actor in Middle Age Drama. Excellent lagi, main lead gitu kan. Udah excellent, udah itu ditambah main lead. Keren banget sih Kim Rae-won kan. Berarti harganya mahal nggak sih? Coba lu pikir gitu. Biasanya ada sekelas yang baru debut aja gimana sih mahalnya? Mahal banget per episode mereka tuh kan dibayarnya. Benar, karena memang gini, aktor dan aktris Korea kenapa mereka berbobot dan bermutu? Karena di sana benar mereka menjaga kualitas dan juga kuantitas. Dan selain itu kita tahu sendiri kan Tribuners kalau di Korea itu nggak bisa kena skandal. Jadi stasiun TV-nya juga ketat gitu. Ketat banget. Kalau udah kena skandal ya udah, kalau memang lu mau debut lagi, kalau memang lu mau menyatakan lu tidak bersalah, lu tetap harus vakum dulu. Jadi nggak semerta-merta berani kayak kalau di Indonesia sometimes kalau ada isu atau skandal malah diviralin, diundang di mana-mana ya Nol ya. Tapi kalau di Korea langsung di-cut itu semuanya. Mungkin ya budaya baik yang mungkin bisa kita ambil sisi positifnya dari sama Korea itu dan mereka juga kan kalau misalkan mau jadi artis itu prosesnya panjang. Waktu di Indonesia kalau di Indonesia itu sebenarnya kayak viral dikit ya udahlah bisa diundang gitu. Nah tapi kalau di Korea itu ya Tribuners, mereka memang harus ada pelatihan dulu ya Nul ya, trainee lah istilahnya, barulah mereka bisa debut menjadi aktor. Dan juga kalau yang
lulusan dari universitas khusus teater dan drama itu memang diprioritaskan banget karena kalau kuliahnya udah jurusan ke sana jadi kan udah ada basic udah biasa lah ya. Jadi untuk training pun mereka udah nggak terlalu lama dan kadang walaupun mereka sudah ada latar belakang pendidikan yang mengarah ke teater atau itu juga masih susah Tribuners untuk jadi artis. Pasti karena kan saingannya gini ya, walaupun mereka istilahnya udah universitas gitu kan, tentu saingannya balik lagi ke bakat alamiah Nul. Ada bakat-bakat yang memang kita bisa latih, tapi ada bakat-bakat memang udah alamiah hadir di diri kita kayak gitu. Terus selain itu apalagi nih Nul? Nah ini ternyata gue sempet pengen ralat juga nih Mut ya. Ternyata di 2004 itu dia bukan debutnya. Tapi 2004 yang tadi itu dia itu debut pertama jadi pemeran utama. Tapi kalau untuk mengawali karirnya ini dia debut yang apa ya di drama remaja namanya itu Mi atau Saya gitu ya, itu di tahun 97 saya dulu ya mungkin belum ada cita-cita dibuat saya juga itu kan 97 berarti memang udah lama dia. Berarti dia karirnya udah seumur 25 tahun di dunia entertainment. Makanya udah wajar sih kalau aktingnya keren banget, punya beberapa penghargaan di setiap kategori sampai main lead dan excellent juga. Dia memang udah lama berkarir dan udah tetap eksis walaupun berumah tangga. Itu bisa dibilang stabil sih karirnya. Ditambah kan sekelas aktor. Ditambah kan kalau misalkan di Korea kan tiap tahun selalu bermunculan aktor baru mungkin yang lebih muda, lebih fresh, tapi ya dia nggak kalah. Bahkan itu tadi dia berkolaborasi dengan aktor-aktor muda yang malah sebenarnya menambah karismatiknya dia gitu, bukan menurunkan. Itu sih kerennya dia. Jadi om banget ini, om karismatik gitu ya. Aja sih banget. Jadi memang karena kegagalan dia yang menjadi pemain atau atlet tadi itu membuahkan hasil dan sekarang dia menjadi aktor atau bekerja di dunia entertain yang memang sampai sekarang itu masih meroket karirnya. Apalagi dia sempet banget meroket lagi itu karena My Little Bride drama. Itu dia meroket terus gitu. Emang lah kalau misalkan kita ngomongin kehebatan aktor artis Korea mah ya udahlah emang sesuai banget pokoknya. Bener banget. Terus juga kan kalau Kim Rae-won ini emang kalau dia di drama gue perhatiin beberapa kali ya totalitas banget gitu ya. Apalagi untuk di My Little Bride di tahun 2004 itu lu tahu itu kan menceritakan tentang kisah seorang fotografer gitu yang harus menikah sama gadis sekolah menengah atas. Jadi dia tuh seorang fotografer, dia tuh harus nikah sama anak SMA itu gitu. Dan itu tuh sempat populer banget pokoknya pada tahun 2004 itu sempat jadi drama terlaris kedua. Drama terlaris kedua gitu di Korea pada masa itu. Makanya itu juga mendukung banget karirnya di dunia hiburan sebagai seorang aktor ya. Kim Rae-won ini juga ngambil kuliahnya itu di teater dan juga di teater dan film di Chung-Ang University. Jadi memang latar belakangnya juga memang udah mengarah ke perfilman gitu, mengarah ke perfilman dan lain sebagainya. Jadi memang udah cocok banget deh. Nah, setelah itu juga untuk membintangi beberapa drama remaja, Kim Rae-won ini pernah memberanikan diri untuk mengambil peran film dewasa tuh. Karena mungkin dia udah cukup tertantang gitu ya dengan drama remaja. Udah nih gue coba melodrama, udah action thriller, gue pengen deh nyoba film drama yang dewasa gitu. Jadi dia sempet pernah ngambil film dewasa juga. Itu tahu nggak lu namanya judulnya apa? Gangnam Blues. Fix sih, dia berarti main sama Lee Min Ho. Bener ya? Iya, ada Lee Min Ho di situ. Jadi film itu tuh menceritakan wilayah elit tuh di Seoul, itu namanya Gangnam, di area 1970-an gitu lah pokoknya. Yang kala itu tuh pernah dikorupsi sama politikus, jadi banyak banget mafia yang berkuasa di situ. Dan dia berusaha untuk bisa mengeksekusi mafia-mafia itu gitu. Film dewasa itu sebenarnya nggak semua artis mau loh ngambil film dewasa. Biasanya kan ada adegan-adegan tertentu ya Nol ya. Dan dia bisa ngambil itu terus bisa acting totalitas ya keren. Berarti dia memang orangnya pengen mencoba semua di dunia entertainment ya. Karena mungkin bagi dia
karena kan itu kesempatan yang nggak datang 2 kali, apalagi usia dia udah nggak muda lagi gitu kan ya, jadi mungkin dia memutuskan ya udahlah mencoba semuanya. Coba-coba Iya. mencoba semua hal gitu Iya ya. betul banget. Dan tapi untuk Kim Raewon ini sendiri karena kan dia dia sempat mengungkapkan juga sih kekecewanya sama film dewasa yang satu ini karena beberapa endingnya itu nggak sesuai sama ekspektasi dia. Jadi kayak banyak yang diedit dan tidak dimasukin gitu. Itu juga sih yang mungkin membuat dia cukup kecewa. Tapi Iya sih. overall untuk acting dia di situ udah bagus banget dan memang film itu menjadi film yang cukup laris juga pada tahun itu. Iya. Tapi emang wajar sih kalau seorang aktor atau artis kalau misalkan dia kecewa nggak sesuai gitu kan editannya dengan apa yang diomongin atau di briefing gitu, apalagi tanpa ngomong dulu sama mereka, wajar karena kan acting itu bukan sesuatu hal yang mudah kan, untuk menumbuhkan emosi rasa senang, sedih, marah itu tuh sesuatu hal yang harus dilatih, dan feelnya pun kalau kita lagi nggak dapet itu ya Allah susah banget untuk membangun feelnya. Nah Nul ya, tadi kan kita udah ngobrolin masalah Kim Raewon yang emang segudang prestasinya dia yang udah mulai debut dari tahun 97, kita berdua belum lahir ya brothers. Ya masih mungkin belum juga di perut ibu gitu kan. Nah ada lagi pasangan dia di drama The First Responders ini yang nggak kalah keren actingnya dan juga memang female lead, satu-satunya female lead di drama ini, yaitu Gong Seung-yeon. Ya mungkin Tribuners nggak asing ya dengan nama Gong Seung-yeon karena memang dia ini adalah kakak dari Jonghyun Twice. Siapa? Jonghyun Twice. Oh, Yang sekarang Twice. yang gemuk itu. Oh iya, sekarang. iya, iya. Kok kita ini sih body shaming, maaf Iya. ya Tribuners, bukan gitu maksudnya. Ya dia kan emang udah masalah di kesehatannya. Pokoknya orang tahu lah Tribuners, apalagi penggemar Twice pasti tahu dengan Jonghyun Twice. Yang Nah, sempat viral juga di TikTok kan ya, mungkin karena berat badannya yang bertambah gitu. karena dulu dia sempat yang ada emang kurus banget gitu kesehatan kan ya. ya, karena memang ada trouble di kesehatannya yang nggak bisa ngebuat dia jadi back, badannya turun lagi gitu beratnya. Nah jadi itu dia punya kakak kandung yang nggak kalah cantik ya, namanya Gong Seung-yeon. Nah Gong Seung-yeon ini tadinya dia itu tuh pernah trainee loh. Oh iya? Ya, dia pernah trainee di SM Entertainment. Jadi dia ini pernah trainee selama kurang lebih kalau nggak salah 7 tahun. Setelah banget. Iya, setelah trainee dia akhirnya memutuskan untuk nggak debut. Jadi dia kayak ya udahlah beralih gitu. Kenapa tuh? I don't know, dia maksudnya selama ini dia nggak ngasih tahu alasannya sih kenapa dia akhirnya nggak mau debut sebagai seorang idol. Jadi dia ini temannya Seulgi Red Velvet, dia barengan itu loh. Jadi dia nggak ngasih tahu kenapa dia akhirnya memutuskan untuk pindah jalur, bukan ke idol debutnya, tapi menjadi seorang artis kayak gitu. Sayang banget ya. Padahal katanya si cewek cantik ini Gong Seung-yeon ini dia tuh punya bakat gitu untuk menjadi idol, bisa dance. Terus juga katanya suaranya tuh bener-bener merdu gitu loh kalau nyanyi. Iya. Dan multi talent juga ya. Iya, tapi dia mengawali karir aktingnya sih belum terlalu lama, yaitu pada tahun 2012 di drama I Love Literary, di mana itu menjadi sebagai titik awal popularitasnya dia sebagai seorang artis. Terus juga dia ini kan badannya proporsional banget gitu kan ya, biasa lah ya orang Korea kalau artis badannya emang biasanya proporsional gitu kan. Memang antara tinggi sama berat itu gimana caranya yang bagus di kamera. Nah dia ini memiliki badan yang sangat proporsional, makanya dia tuh selalu langganan jadi model fashion. Brand ternama pun dia sering banget jadi modelnya. Sering dipakai berarti. Iya. Sering. Maksudnya sering di ini loh ya. Iya benar. Kenapa lu ketawa? Ya nggak apa-apa, ya benar loh. Nah terus dia juga memenangkan Best Look di dalam kontes yang diadakan SM Entertainment di tahun 2005. Jadi dia kenapa disebut Best Look? Karena dia memang memiliki visual yang cakep banget gitu loh. Maksudnya antara muka dia ini simetris lah ya, hidung segala macamnya tuh proporsional, akhirnya dia memenangkan Best Look. Terus sampai saat ini dia tuh masih banget temenan baik sama Seulgi Red Velvet yang dulunya adalah teman trainee-nya dia. Nah terus kalau misalkan ngomongin Gong Seung-yeon ini sebenarnya kan mungkin banyak Tribuners juga yang belum tahu nih, tapi ternyata dia itu dulu terkenalnya gara-gara di acara We Got Married. Lo tau gak sih acara We Got Married? Yang acara Korea yang masangin aktor idol cowok sama idol cewek yang kayak variety show menikah gitu, enggak ya? Enggak. Nah, itu bohongan atau benar sih? bohongan dong, namanya variety show.
Jadi bohongan, jadi mereka kayak teknik out gitu ya? iya sejenis teknik out, tapi kan kalau teknik out dari awal gitu loh milih. Nah kalau mereka tuh nggak dipilih, jadi emang udah ada apa ya kayak skripnya, lo bakal dipasangin sama A B gitu langsung. Mereka kayak ngadain pernikahan, terus gimana how to live like gitu loh. Tahu get married. Nah itu, nah dia terkenal gara-gara di acara itulah karena dia dipasangkan dengan Sung Yeon dan Jong Hyun CNBLUE. Jadi katanya bahkan banyak banget nih fans-fansnya Sung Yeon yang apa ya istilahnya nge-ship banget sama Sung Yeon dan Jung Yeon CNBLUE ini untuk jadi real pasangan di dunia nyata gitu kan. Dari nggak cuman apa ya, nggak cuman di variety show gitu loh intinya kayak gitu sih. Jadi emang apa namanya si mantan idol satu ini nih udah ya udahlah gue nggak debut sebagai idol, tapi dia bisa menunjukkan bahwasannya dia debut jadi artis, gue bisa loh Bisa, gitu. Terkenal gitu. Bahkan banyak orang-orang tahu nama gue kayak gitu. Lu tahu nggak Go Sung Yeon? Maksudnya fakta-fakta lain tentang Go Sung Yeon? Tahu dong. Apa aja no? Salah satu lainnya Go Sung Yeon itu apa ya pernah memerani drama juga nih di My Dream Class. Jadi itu film perdana Go Sung Yeon yang dia mainkan. Itu film perdananya dia. Terus selain itu lu masih ingat gak sih drama Are You Human Too? Pernah dengar gak sih? Pernah ya kan? Gue juga sempat lupa inget gitu ya. Tapi kalau dengar namanya gue inget lagi gitu. Nah dia juga main di situ. Nah kan gue juga baru tahu gitu kan Iya, ya. karena dia jarang, maksudnya mukanya dia ini nih apa ya? Agak mirip sama siapa gitu. Iya, ciren kalau ternyata dia gitu. Dan kan kita udah lihat tadi ya Tribuners apa namanya Go Sung Yeon ini tadi megang anjing gitu kan, megang hewan-hewan gitu kan ya di beberapa foto tadi kan ya. Nah memang Go Sung Yeon ini dia pecinta hewan, jadi dia pecinta hewan banget. Jadi You Sister itu pernah memiliki seekor anjing mini Pomerian, itu namanya siapa nih? Bosong agak aneh ya namanya ya, tapi mungkin ini lucu di untuk Go Soyoung ini sendiri. Nah, nggak hanya itu aja, tapi Soyoung ini juga merupakan relawan aktif nih di sebuah penampungan hewan di daerah Anseong. Tuh bisa dilihat ya Tribunal. Pecinta ini banget ya dia tuh saling dukung juga. Joyeon itu nggak pernah dan dia itu selalu support temennya. Salah satunya dia pernah banget ngirim truk kopi ke lokasi syutingnya sang kakak itu tadi. Jadi saling support gitu loh. Iya, jadi bisa dibilang kayak apa namanya sister couple yang menginginkan semua orang gitu kan. Nah, kayaknya akur banget, sama-sama cantik, berbakat gitu kan. Nah ya seperti yang lo bilang tadi, meski dia berhenti jadi training untuk idol, itu tuh nggak menyanyiakan suara merdunya karena lo bilang tadi kan suara dia bagus ya. Jadi Go Soyoung itu pernah ngisi OS My Dream Class lewat lagu Like a Star itu sama adiknya. Jadi dia nggak mau menyanyiakan suara dia yang emang bagus, jadi dia ngisi soundtrack di mana nih Dream Class tadi, My Dream Class tadi lewat lagu Like a Star itu sama adiknya. Emang berarti kalau misalkan suara bagus kalau nggak dimanfaatkan ya jadinya useless ya Nol ya. Dia nggak mau ngebuat hal itu jadi useless, akhirnya makanya dia ngisi soundtrack ya. Makanya lo bilang tadi kan dia juga sempet memang pertama kali debut itu lewat iklan kebersihan wanita di tahun 2012 tadi, karena memang muka dan visual dia mendukung banget ya. Makanya banyak tawaran iklan dan lain sebagainya, makanya sampai sekarang gitu. Iya betul banget. Jadi memang nih cewek satu gitu kan, walaupun usianya belum sama kayak Kim Raewon, jadi jarak mereka cukup jauh ya. Tapi dia ini memang bisa menunjukkan kalau dia itu pantas untuk disandingkan dengan main lead Kim Raewon yang memang udah terkenal sepak terjangnya dia di dunia acting. Tapi nggak kalah kok, nggak kalah. Dan juga emang siapa sih? Si Go Soyoung itu memang dia lulusannya memang dari lulusan film. Di Universitas Women University. Khusus cewek ya, berarti ya. Khusus perempuan. Jadi gimana nggak pernah lihat laki berarti di situ kayak asrama mungkin ya kalau kita ya. Kayaknya aduh kalau gue sih bosen banget itu. Bosen mungkin dari pemandangan soalnya. Nah, selain itu juga dia kuliah
kuliah di Sungsin Women University, di mana dia ngambil jurusan media visual tadi. Selain film dia ngambil media visual juga gitu, Tribuners. Oke. Dan ayahnya itu Yo Chang Yun itu merupakan koki profesional. Makan enak Wow, ya di rumahnya dia ya. Gue gak bisa bayangin kalau bokap gue koki gitu. Jadi minta masakin terus ya. Iya benar. Ibu kita nganggur dong di rumah Iya. pokoknya. Dia pernah train, yang gue bilang tadi pernah train di SM selama 7 tahun, Iya. tapi dia debutnya sebagai aktris. Artis ya udahlah ya, nggak apa-apa, toh dia juga jadi seorang artis tetap bisa sukses gitu kan. Nah di samping ada Gong Seung Yeon yang kita udah tahu bakatnya luar biasa, dan Kim Rae-won bakatnya luar biasa. Kan di film ini ada tiga tiga. aktor atau artis pertama main leadnya lah ya, beda banget sama drama lain yang biasanya cuma 2. Kali ini tuh ada 3 langsung, karena kita bisa lihat di poster dramanya itu langsung 3-3-nya itu mukanya terlihat nih Tribuners. Ada salah satu sosok yang mungkin mencuri perhatian dengan ketampanannya, dengan seragam pemadam kebakaran yang mungkin kita tuh kayak sering biasa aja gitu kan. Biasanya kita tuh suka kayak ngelihat seragam polisi, TNI baru yang kayak wah gitu. Tapi setelah melihat sosok Son Ho Jun yang menggunakan seragam damkar, pasti kita langsung kayak dibuat meleleh gitu. Gila keren banget gitu kan. Nah, Son Ho Jun ini adalah salah satu main lead di drama The First Respondent bersama dengan Kim Rae-won dan juga Gong Seung Yeon, di mana dia ini sama lah kayak Kim Rae-won, umurnya nggak beda jauh gitu kan, cuma jarak 3 tahun, yang artinya ya gue sama Cenul nganggep dia ya sebagai ajusi gitu kan ya. Cuman secara visual nggak bisa dikatakan ajusi sih Nul, masih bisa, ya. muda banget gitu kan, jadi mukanya masih bisa dibilang ya kayak remaja kita gini lah gitu. Nah, Son Ho Jun ini dulunya sempat menjadi seorang idol. Oh iya, Ya, idol juga nih dia. Dia seorang idol dari YG Entertainment. Jadi dia selama 5 tahun itu punya kontrak dengan YG Entertainment. Tapi sekarang dia memutuskan untuk nggak perpanjang kontraknya ya, karena mungkin berbagai alasan. Mungkin karena kan dia pengen fokus nih ya di dunia acting, jadinya ya dia milih agensi lain yang memang bisa menaungi dia fokus hanya di bidang acting aja gitu kan. Nah jadi dia ini masih satu agensi lah sama Blackpink. Wow, masih satu agensi. Iya, dong. cuman kalau misalkan dia tuh debut waktu jadi idolnya itu udah lama banget ya. Tahun berapa? Nama grupnya itu tahun 2006 debut idolnya, namanya itu Taehyun. Gue juga nggak pernah ngedenger ya. Maksudnya namanya? Taehyun. Grup idol Taehyun yang memang itu cuman beranggotakan 3 orang. Mereka itu debut pertamanya pada 2007, di mana itu mereka pertama kali tampil di acara live channel V Korea. Namun sayangnya mereka itu karirnya nggak berlangsung lama gitu loh. Biasalah yang namanya grup idol kan punya biasanya mereka punya masalah, atau mereka kayaknya gue ngerasa kurang pas dan sebagainya. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah gue bubar aja gitu, atau kita bubar aja nih guys. Akhirnya mereka bubar nih Nul, sayang banget kan nggak dilanjutin. Jadi akhirnya mereka pun memutuskan untuk bubar, dan sekarang kita kenal Son Ho Jun ini sebagai sosok aktor, bukan lagi idol. Terus juga ya, sekarang ini dia tuh bernaung di bawah label MBK Entertainment, di mana dia juga rumah bagi girl band T-ara, CA, DAI, dan juga boyband Speed. Dan selain dia juga emang idol gitu kan, udah berarti nggak bisa diragukan lagi kalau dia ini punya suara yang merdu, punya bakat dance, ya kan? Karena kan itu modal awal seorang idol tentunya ya Nul ya. Berarti sebenarnya kita bisa lah jadi idol. Bisa dong, kalau kita tekuni bisa. Iya, bisa gila emang. Gila. Nah, jadi dia tuh pada tahun 2014 lalu kan dia pernah menjadi bintang tamu di acara variety show, yaitu judulnya Happy Together 3 di KBS. Nah, Son Ho Jun ini menjelaskan nama Taehyun atau nama grup idolnya dulu itu memiliki istilah ilmiah untuk partikel yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Maksudnya dia menamakan grup Taehyun itu berharap grup idolnya itu tuh bisa perkembangannya begitu pesat melebihi kecepatan cahaya kayak gitu. Bagus sih namanya. Cuman kenapa mereka harus bubar ya? Jadi kan kita nggak tahu ya. Iya, kita belum sempat tahu dulu sih. Iya, karena mereka debutnya 2007 loh ya. Alhamdulillah 2007 masih SD gitu masih kan. SD gitu kan, yang masih belum tahu-tahu idol gitu kan. Karena kita mau ngeakses kita harus ke warnet dulu guys gitu kan. Dan dulu itu kayaknya ke warnet itu susah minta izin orang tua kan ya Nul ya. Dan memang ya sudah menemukan jalannya masing-masing Iya, ya. Kan bener salah banget. satunya si So Hyun ini ya dia sebagai aktor sekarang. Iya, gitu bener dikenalnya. banget. Nah, Son Ho Jun ini
makin populer berkat Go Back Couple. Gagal di industri K-pop, tapi Son Ho Jun malah justru menemukan jalannya itu di dunia aktor atau sebagai di dunia acting lah istilahnya. Dimana penampilannya sebagai pemeran pendukung di sejumlah drama. Jadi dia tuh awalnya nggak kayak Kim Rae Won ya, yang debut langsung menjadi pemeran main utama. lead gitu, enggak. Tapi kalau misalkan Son Ho Jun ini dia emang jadi pemeran pendukung dulu awal-awalnya di beberapa drama. Akhirnya sampai pada suatu ketika mungkin dia udah dilirik nih sama sutradara, oh iya nih kayaknya kamu bisa deh jadi pemeran utama kayak gitu. Jadi dia mengawali karirnya itu memang dari bawah banget, dari pemeran yang biasa aja, terus sampai sekarang dia bisa jadi main lead gitu kan. Nah, dia juga pernah membintangi drama yang selalu punya series berbeda tiap tahunnya, yaitu Reply 1994. Lu nontonnya 1997 ya? Apa 8 sih? 8. Ya, 1998 gue juga nonton itu, yang 94 gue belum nonton. Ternyata dia tuh main di drama Reply 1994 guys. Dan dia populer berkat peran dia di drama itu, Nul. Oh ya? Iya, jadi di drama itu tuh ada kayak Go Back Couple yang ngebuat dia terkenal, popularitasnya semakin meningkat gitu. Terus juga Son Ho Jun ini nih katanya aktif di variety show juga ya, Nul ya? Iya, jadi memang Son Ho Jun ini selain dia kan aktif di beberapa drama ya, jadi pemeran pendukung dan juga pada akhirnya bisa menjadi main lead itu tadi Tribuners. Dia ini juga sempat menjadi aktor nggak sih? Aktor di beberapa reality show. Sampai belibet nih gue. Variety show itu yang tetap gitu. Jadi ada beberapa variety show yang dia tuh sering banget ya. Jadi selain di dunia akting tadi, Son Ho Jun ini juga mendapatkan pengakuan luas di variety show karena dia itu tuh didapuk jadi anggota tetap 3 Meals a Day, yang mana itu tuh dibintangi variety show. Lu tahu PD kondang nggak sih, Na Young Suk? Selama 4 musim dia tuh didapat pengakuan dan didapuk menjadi anggota tetap lah, maksudnya di variety show itu. Keren dong, maksudnya berarti si PD-nya itu memang mengakui bakat dia untuk membangun suasana. Biasanya benar. Variety show kan dibutuhkan orang-orang yang bisa membangun suasana biar seru. Seru. Jadi memang dia ngawali variety show itu dari 2014. Oke. Nah, padahal penampilan serius loh. Iya, penampilan serius. Nah, kepribadiannya yang menyangkakan itu dia sukses gitu narik perhatian karena kan selain di variety show itu yang harus cewawakan harus membangun suasana, ternyata dia juga bisa nih di film menjadi yang sosok yang serius, terus dia juga menjadi sosok yang memang berwibawa gitu. Jadi nge-switch-nya itu udah mulai dikenal dan juga diakui lah gitu. Keren. Kamu keren Son Ho Jun. Keren dia nih. Terus itu juga dia itu selain di variety show yang 3 Meals a Day itu, dia juga sempat jadi member tetapnya Coffee Friends, yang mana Coffee Friends itu syutingnya itu langsung di sebuah kafe, yang kafenya itu ada di Pulau Jeju, dan Pulau Jejunya itu ada kebun jeruk. Lu bayangin betapa nyaman banget. Gue pengen deh kayak gitu. Kerjanya keren banget ya, maksudnya makanya itu. Maksudnya kerjanya nggak yang dalam ruangan dan dia pergi kemanapun. Terus alami kan, namanya variety show itu kan biasanya alami ya, ngobrol apa adanya dengan pakaian sederhana. Dan itu kayak memang kehidupan sehari-hari itu seperti itu gitu loh. Dia menceritakan di situ. Jadi dia juga sempat membintangi drama What's It Love, terus itu juga variety show lain yaitu Show Youth Over Flowers dan juga Law of the Jungle. Banyak banget ya variety show-nya ya. Berarti emang pengen banget lah nanti kapan-kapan gue lihat deh variety show-nya. Emang dia selucu apa? Karena yang gue lihat di drama itu dia selalu pasang muka serius. Sering banget kadang jadi pemeran villain, bukan jadi pemeran yang good karakter gitu lah ya. Makanya gue juga nanti pengen nonton yang di Pulau Jeju tadi. Dia kayaknya seru banget gitu ya, kayak variety show terus di Pulau Jeju ada kebun jeruknya. Aduh, gitu kan. Semoga kita suatu saat bisa punya agenda atau acara programnya kayak gitu ya, Nul ya. Biar kita ngerasain gitu kan ya. Jangankan ke Pulau Jeju lah, ke dalam negeri juga dulu nggak apa-apa. Sentil ya. Aduh, kode keras ini. Aduh, gawat ini. Nah, tapi sebagai memang pria normal pada umumnya nih ya, tapi juga bukan playboy, si
So Ho Jun ini pernah juga digosipkan berpacaran dengan Kim So Eun gitu. Lo tau Gosip gosipsaan nggak sih? gosip pacaran di artis-artis itu emang udah gak heran. Iya, gak heran. Ya wajar sih, namanya laki-laki ya pasti Iya. normal lah ya. Justru kayak gitu yang kayak oh berarti dia masih normal. Normal, nih. iya, bener wajar lah. banget. Kalau gue sih idol gue digituin nggak apa-apa. Gak apa-apa, apalagi memang kalau dia bahagia dengan pasangan ya kita dukung banget gitu kan. Kita tuh harus menjadi apa ya? Harus menjadi Follow fans yang fell, emang apa ya mengikuti Positif lah. positive vibes Iya, semua iya. ini idol kita dong. Kita nggak boleh kayak terlalu menuntut oh dia milik gua, jangan sampai Betul, dia itu pacaran. fanatik banget Iya, itu itu. kita kalau bisa jadi fans itu yang memang positif mendukung semua kegiatan dia, dan untuk masalah privasi dia kita serahkan semuanya sama dia gitu. Benar. Dan emang itu di awal Februari 2015 si Son Ho Jun, gue nih agak susah gitu ya mengingat nama. Soalnya ada O, ada U, ada O lagi ada gitu. H lagi gitu kan ya. Namanya Maaf ya Tribuners kalau memang fansnya So Ho Jun ini, gue dan Mutia terlibat dan terlilit gitu ya ngomongnya. Soalnya kita tuh agak belibet gitu ya. Iya, bener banget. Baca skripnya juga agak belibet nih Tribuners ya. Nah, jadi pernah ada rumor kencan sama aktris Kim So Eun itu di outlet berita The Facts. Mereka tuh ngerilis laporan eksklusif. Jadi laporan eksklusif itu isinya itu mereka itu dating disertai dengan beberapa foto-foto bukti gitu, yang mana mereka itu berkencan, gitu. Dikatakan di situ bahwa mereka itu udah berkencan sejak Januari itunya rilis awal Februari, berarti baru sebulan gak sih? Baru sebulan tapi Baru udah sebulan rilis. udah dirasain. Iya, kenapa sih? Padahal ya biarin aja loh, orang dia yang seneng kok. Iya kan? Iyalah. Jadi foto-foto itu diambil ketika So Ho Jun itu mengantar Kim So Eun menemani ibunya yang sakit. Tuh, ya ampun, masa lagi nemenin ibunya sakit, sempet-sempetnya sih ngambil gambar. Padahal kan itu Privasi banget. Iya, dan padahal itu kan membuktikan gimana caranya dia menjadi sosok cowok yang tanggung jawab gitu kan. Jarang loh, maksudnya orang masih pacaran, mau nganterin kayak gitu kan. It's hard. Makanya itu. Nah, terus itu juga perwakilan dari agensi langsung dia speak up kalau So Ho Jun itu memang menyatakan bahwa benar mereka tuh berkencan, dan mereka tuh berkencan karena mereka tuh dikenalkan oleh teman gitu. Nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa lah, namun mereka tuh sempat nggak menjalin hubungan lagi. Karena agensi dari Kim So Eun itu di sisi lain tuh mengatakan bahwa mereka tuh nggak berkencan, mereka tuh apa ya? Cuman rekan biasa aja. Cuma lah ya. rekan biasa karena selalu ada manajer yang menemani mereka. Jadi sebenarnya ada dua Versi berbeda versi ya? berbeda. Terkait Kalau hubungan dari mereka. pihak yang laki ngomong berkencan karena dikenalin teman, kalau dari pihak perempuan ngomong ke Ya, agensinya rekan biasa lah, rekan kerja biasa gitu kan. gitu. Karena masih menolak untuk rumor-rumor seperti itu Iya, mungkin. betul ya. banget. Karena kan memang ada agensi yang ketat ya Nul, yang mereka nggak mau kalau idol atau aktor aktris mereka punya pasangan gitu, karena yang mereka takutkan katanya bisa mengganggu pekerjaan. Ya kita Dan juga menurunkan popularitas. Iya, tapi ya kita itu mah udahlah ya, memang urusan mereka dengan pihak agensi ya. Dan tapi ya Nul ya, Ada apa yang lagi tuh? Ada yang lebih mengejutkan lagi tentang Son Ho Jun ini, dimana ternyata Son Ho Jun itu bersahabat karib dengan Yoonho TVXQ. Kita lo tahu nggak lo Yoonho TVXQ? Itu dulu salah satu apa ya boyband yang cukup terkenal loh, barengan Suju. Aku kurang nggak tahu. Aku Ya, bukan pecinta iya, boyband iya. soalnya. Soalnya dulu tuh jadi pokoknya dia bersahabat karib dengan Yoonho TVXQ dan juga Yoo Yeon Suk. Yoo Yeon Suk ini ya aktor lah. Lo tahu ini nggak drama apa namanya Hospital Playlist? Oh, tahu. Nah, yang jadi dokter yang sangat taat ibadah itu loh. Oh, I see. Nah, ya. jadi mereka tuh sahabatan karib lah, di mana persahabatan mereka itu memang udah mulai sejak mereka tuh masih sekolah hingga mereka sama-sama terjun di dunia hiburan. Persahabatan tuh sampai sekarang masih lekat banget. Bahkan mereka tuh apa ya, masih menyempatkan untuk nongkrong keluar bareng ya, sekedar untuk deep talk dan sebagainya gitu. Jadi walaupun dia udah menjadi aktor, yang satunya idol dan satunya lagi aktor, tapi mereka tuh tetap apa ya, pertemanan itu terjaga loh. Pertemanan yang udah usianya lebih dari belasan tahun itu keren sih menurut gue. Bener. Iya, Keren banget lah. Apalagi di tengah kesibukan mereka ya di dunia entertainment gitu kan. Nah, terus juga apa namanya, Son Ho Jun ini memang salah satu aktor yang berbakat banget di Korea Selatan karena selama 15 tahun dia berkarir 15 tahun.
15 Udah tahun lama tuh banget lama ya. banget. Ibarat kata kalau udah anak di Indonesia itu udah masuk SMP. Udah masuk SMP. Iya. Jadi dia ini memang udah memerankan berbagai peran di drama ataupun film ya Nul, bahkan dia juga banyak mendapatkan penghargaan. Salah satu penghargaannya adalah Best New Actor di Apan Start Award 2014 dan juga Son Ho Jun ini mendapatkan sorotan publik di mana dia itu mendapatkan kategori Best New Actor untuk drama Reply 1994 di Third Apan Star Award 2014. Jadi di Apan Award ini dia dapat 2 penghargaan Best New Actor. Ampun, dan juga dia juga mendapatkan penghargaan di kategori Popular Star Award di Asia Model Festival Award. Asia Model berarti memang udah kelasnya bukan di Korsel aja, tapi itu juga udah se-Asia gitu kan. Wow. Terus juga dia juga mendapatkan kategori New Star Award dan Popular Star Award untuk drama Mr. Cop di SBS Drama Award ke-23. Oke, Nul, kan ini kan banyak banget ya. Terus ini juga kan kita ada, pokoknya Tribuners jangan lupa deh nonton ini drama The First Responders karena faktanya drama ini punya apa, Nul? Yang pertama, faktanya nih yang perlu Tribuners tahu Ketahui, ya, karena kan kita di awal udah sempet nge-spill sinopsisnya gitu kan, jadi mungkin udah ada gambaran dikit nih ya. Iya betul. Yang pertama itu dia di drama ini tuh menyoroti konflik yang ada di dalam lingkungan gitu, karena memang salah satunya kan banyak beberapa tenaga medis, detektif dan juga apa sih tadi pemadam kebakaran kan, yang memang dia itu dibutuhkan di dunia masyarakat gitulah ya. Benar, gitu, kalau ada gitu. permasalahan. Jadi itu pokoknya relate banget dengan kehidupan dan cara mengatasi masalah-masalah di lingkungan hidup itu gimana gitu. Jadi ada beberapa daftar pemain yang udah sempat kita nge-spill ya. Ada 3 main lead tadi yang udah sempat kita jelasin beberapa fakta mereka juga dan juga penghargaan mereka dan selama mereka berkarir di dunia entertain. Intinya pemain dari drama The First Responders ini memang pemain yang udah terkenal ya, Nul, ya, pemain ternama ya. Dan pemain lama. Nah, katanya faktanya drama ini sempat tertunda ya, Mut? Iya, jadi katanya di drama ini tuh awalnya mereka tuh tertunda pada tanggal 3 Maret 2022 di mana PD atau produser awal drama The First Responders ini itu dikabarkan meninggal dunia. Iya, jadi sebenarnya iya, jadi produser yang sekarang ini ya produser pengganti lah, karena kan memang produser awalnya itu dikabarkan meninggal, makanya syutingnya pun terhambat, ditunda. Karena kan iya namanya kita lagi berduka gitu kan. Kalau berduka otomatis ya udahlah kita menghargai pihak keluarga, jadi kita berkabung dulu sampai waktu yang memang udah pas mereka akhirnya melakukan syuting kembali. Terus drama ini katanya turut meramaikan season 2 yang akan tayang di 2023. Oh, jadi ada season 2-nya? Iya, katanya bakal ada season 2-nya di 2023. Ya, banyak banget dong season 2 di 2023. Tapi masih banyakan Penthouse ya? Iya, sampai 5 nggak sih Penthouse? Apa berapa? 3. Nah, terus juga drama ini banyak hal yang menyentuh. Nanti pokoknya Tribuners kalau nonton itu di setiap kasusnya memang kita bakal ada beberapa hal yang Iya. itu menjadi pesan moral untuk kita Bener semua. banget. Jadi emosional kita tuh jadi tersentuh setelah nonton drama ini. Wah, pokoknya itu deh tadi pembahasan kita seputar drama Korea dari The First Responders ya, Nul ya. Bener banget. Dramanya keren banget, punya nilai moral, pesan kehidupan, dan juga Tribuners nontonnya bisa untuk hiburan, bisa untuk yang suka dengan cerita penasaran boleh banget, atau Tribuners yang pengen lihat cowok-cowok ganteng bersama dengan cewek cantik juga boleh banget. Boleh ya, Nul, banget. ya. Dan mudah-mudahan ya di fakta drama Korea ini bisa menjadi rekomendasi Tribuners untuk menemani weekend gitu kan ya, karena bingung mau nonton drama apa, boleh nih jadi rekomendasi drama The First Responders ini gitu. Iya, betul banget. Kayaknya kita udah selesai nih untuk udah menemani ngobrol-ngobrolnya Tribuners. panjang lebar ya, Nul ya. Udah 6 Nggak menit. kerasa. Nggak kerasa, kayaknya udah 45 menit lebih nih ya kita nemenin bener Tribuners banget. di rumah. Dan kalau Tribuners di rumah punya saran ya, Nul, atau kritik terkait dengan tayangan drama Korea dari Tribun Lampung, boleh banget langsung di komen aja di YouTube kami atau di live ini secara langsung. Dan kalau ada, Kak, aku mau bahas drama ABC, boleh banget. Mutiara dan Cenul siap membahas ya, betul, Nul? Bener Setiap banget. minggunya di hari Kamis pada jam 12 atau jam 12 lewat lah ya. Ya, dan sampai bertemu lagi di Fakta Drama Korea, Korea berikutnya. Bye-bye.